Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, pada pagi kali ini kita bertemu lagi nih di kelas berhitung pertemuan kedua. Nah, kembali lagi sama aku yaitu Muhammad Rizky sebagai pendidik di kelas berhitung. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, nantinya diharap teman-teman dapat paham nih apa itu nilai mutlak, terus juga bagaimana cara menghitung nilai mutlak itu, terus juga nanti ada persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, langsung aja ya. Nah, sebelum belajar, aku mau ngingetin kembali nih tentang peraturan selama kelas kita berlangsung. Peraturannya itu mudah banget kok teman-teman. Jadi aku harap teman-teman dapat melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak nih. Kemarin itu kan udah sempat aku jelasin ya tentang nilai mutlak. Pada dasarnya nilai mutlak itu merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Nah, ini udah ya aku jelasin kemarin. Terus juga jadi kita ambil kesimpulan bahwa nilai mutlak itu adalah tanda yang digunakan untuk membuat suatu bilangan menjadi bernilai non negatif. Arti dari non negatif itu kan ya kalau dia nggak nol nilainya itu positif. Nah, notasi yang digunakan itu adalah garis tegak berpasangan ya, seperti ini ya teman-teman. Seperti di gambar itu notasi dari nilai mutlak. Nah, lalu secara sistematis nilai mutlak dari bilangan real X itu didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Lalu mutlak X itu akan sama dengan min X jika nilai X-nya itu kurang dari 0. Nah, sebagai contoh, di sini ada mutlak 3 nih teman-teman, mutlak 3. Kita lihat di sini, si 3-nya ini kan lebih dari atau sama dengan 0 kan ya. Berarti kita pakai yang pertama ini. Jadi untuk mutlak 3 itu adalah sama dengan 3. Karena kita pakai yang awal ya, mutlak X itu sama dengan X. Begitu juga mutlak 3 sama dengan 3 gitu. Lalu contoh kedua mutlak dari min 4. Kita lihat di sini bahwa min 4 itu kan kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Maka untuk yang kurang dari 0 mutlak X itu adalah min X. Berarti mutlak min 4 itu adalah min dari min 4. Nah, kita udah belajar bahwa min ketemu min itu hasilnya positif. Jadi mutlak min 4 itu sama dengan 4. Sesuai ya dengan pengertian nilai mutlak bahwa nilai mutlak itu membuat suatu bilangan itu menjadi non negatif, artinya nol atau positif. Nah, lalu kita juga belajar tentang persamaan. Tentang persamaan, bahwa persamaan itu adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contohnya itu adalah 2x min 3 sama dengan 6. Kita tahu ya, kemarin juga udah kita pelajari bahwa kalimat matematika terbuka itu adalah kalimat matematika yang belum kita tahu nih nilainya ini tuh benar atau salah. Gitu kan? Ya sama kayak contoh di sini, kita belum tahu nilai ini akan benar ketika si X ini ada sebuah nilai X itu sehingga nilai 2x min 3 ini akan sama dengan 6. Itu baru nilainya benar. Dan juga dia nilainya salah ketika 2x min 3 ini ada sebuah X yang menyebabkan nilainya itu tidak sama dengan 6. Itu salah. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat matematika tertutup. Ya, karena dia udah memiliki nilai, entah itu benar atau salah, yang penting dia punya nilai, itu disebut kalimat matematika tertutup. Sedangkan yang seperti ini disebut kalimat matematika yang terbuka. Karena kita nggak tahu apakah nilainya ini benar ataupun salah. Begitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada sifat nilai mutlak nih. Ini beberapa sifat yang sebenarnya itu turun dari definisi. Contohnya aja yang kayak satu. Kita tahu ya bahwa tadi disebutkan bahwa nilai mutlak itu menolak negatif, atau artinya dia itu kalau nggak nol ya positif. Ya mutlak X itu akan simbolnya itu lebih dari atau sama dengan nol ya. Karena nol dan nilainya positif. Lalu yang kedua, mutlak X itu akan sama dengan mutlak min X gitu ya. Karena kenapa? Karena mutlak dari min X kita lihat tadi ya, karena di sini negatif, jadi mutlak min X itu akan sama dengan, ya aku hapus dulu ya teman-teman. Jadi mutlak dari min X itu kan akan sama dengan min dari min X. Nah, min ketemu min itu kan
positif ya, maka positif X hasilnya. Begitu juga mutlak X. Mutlak X itu kan hasilnya X ya, jadi keduanya sama. Nah, lalu yang sifat ketiga, ini merupakan sebenarnya di sini kita menggunakan yang nomor 7 juga nih. Tapi kalau teman-teman belum menguasai gimana sih dapatnya sifat 7, ini kita bisa ambil sampel gitu ya. Aku sebutnya ambil sampel atau ambil contoh. Nah, jadi misalnya kita ambil si X-nya itu sama dengan 3. Sedangkan si Y-nya itu kita ambil sama dengan 2. Maka untuk nilai mutlak dari X min Y itu kan artinya nilai mutlak dari 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 itu kan 1. Maka mutlak 1 itu sama dengan 1. Nah, lalu kita lihat di sini nilai dari mutlak Y min X pula. Y min X. Maka di sini Y-nya itu 2. 2 dikurang dengan X yaitu 3. 2 dikurang 3 itu kan min 1. Mutlak dari min 1. Nah, kita ingat bahwa untuk mutlak yang kurang dari 0 itu kan rumusnya min dari si X. Maka di sini min dari si min 1. Atau ketemu min itu positif. Jadinya positif 1. Nah, ternyata di sini mendapatkan hasil yang benar. Maka untuk mutlak X min Y itu akan sama dengan mutlak dari Y min X. Nah, silakan untuk sifat 4-10 ini dijadikan latihan ya buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa nih. Ini udah aku cari ya sumber belajarnya. Silakan teman-teman bisa klik link yang ada di bawah ini untuk mengetahui cara membuktikan sifat-sifat lainnya. Oke, aku next lagi. Nah, di sini ada contoh soalnya nih teman-teman. Ada contoh soal perhitungannya. Yang mana hasil dari mutlak 12 min dari mutlak min 3 itu sama dengan, nah berdasarkan definisi nilai mutlak, kita tahu bahwa mutlak 12 itu kan 12 ya. Sedangkan mutlak dari min 3 itu kan 3. Karena min dari min 3 atau plus 3. Maka hasilnya itu mutlak 12 dikurang mutlak min 3 itu akan sama dengan 12 dikurang 3 atau sama dengan 9. Nah, lalu yang kedua nih, ada nilai, tentukan nilai dari mutlak akar 5 min akar 3. Tuh. Nah, kita tahu ya bahwa dalam garis bilangan untuk akar itu kan akar 1, akar 2, akar 3 itu kan semakin ke kanan nilainya kan semakin besar ya. Karena kita lihat aja nih, akar 1 itu kan 1, akar 2 itu kan 1, bla bla bla. Akar 3 juga 1, bla 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 dan akar 4 itu kan udah 2. Berarti kan ini kan artinya semakin ke kanan itu nilainya akan semakin besar. Nah, di sini karena akar 5-nya itu lebih dari akar 3, maka akar 5 min akar 3 itu pastilah bernilai positif. Karena nilai di depannya itu kan lebih besar ya. Contohnya aja kayak 3 dikurang 2 tuh. Ini kan pasti hasilnya positif karena angka di depannya ini kan lebih besar daripada angka di belakangnya. Kecuali dia 2 min 3. Karena si 2 ini lebih kecil daripada si 3, maka hasilnya pastilah negatif. Nah, jadi kita dapat karena ini sudah bernilai positif, maka dia nggak mengubah nilainya. Karena kenapa kan? Karena nilai mutlak dari si X itu kan sama dengan X ketika nilai X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Maka mutlak dari akar 5 min akar 3 itu akan sama dengan akar 5 min akar 3. Nah, gimana nih misalnya sebaliknya yang ditanyakan adalah nilai dari mutlak akar 3 min akar 5. Nah, gimana tuh? Kalau yang ditanya malah yang sebaliknya. Nah, karena akar si 3 ini kurang dari akar 5, maka hasil mutlak ini kan negatif. Nah, kita tahu untuk nilai X yang kurang dari 0, nilai mutlaknya itu sama dengan min X. Maka untuk nilai mutlak akar 3 min akar 5 itu adalah min dari akar 3 min akar 5. Min dikali akar 3, ini akar 3 ya teman-teman. Min dikali akar 3 itu kan min akar 3. Min dikali min akar 5 itu kan plus akar 5. Atau bisa kita tuliskan itu hasilnya akar 5 min akar 3. Ternyata sama ya. Kayak ini jawabannya. Nah, jadi mudah ya tentang nilai mutlak itu. Oke, aku lanjut.
Nah, di sini ada latihan soal ya, ada latihan soal. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, terus juga kalau nggak salah ada lagi. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 latihan soal. Ini bukan ABCD ya teman-teman, yang soal di bawah ini bukan ABCD. Ini soal kayak esai atau ugaian gitu ya. Jadi dicari satu-satu, ketika X-nya itu kurang dari min 2, ketika X-nya itu terletak antara min 2 dan 1. Nah, itu silakan teman-teman cari ya jawabannya. Ini dijadikan sebagai latihan soal, nanti kita diskusikan besok atau pun di hari-hari seterusnya. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, pada persamaan nilai linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, itu akan berlaku sifat untuk setiap A, B, C, dan X anggota dari bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Nah, kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Nanti kita lihat. Nah, jadi saat yang pertama, jika nilai mutlak dari AX plus B itu sama dengan C, dengan C-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, maka salah satu sifat ini akan berlaku, yaitu AX plus B sama dengan C untuk X lebih dari atau sama dengan min B per A, dan min dari AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari min B per A. Ini sebenarnya balik lagi ya ke definisi sebelumnya, ini tinggal kita cari aja nih pembuat nolnya. Jadi AX plus B itu kan sama dengan 0. Berdasarkan definisi nilai mutlak ya teman-teman. Kan nilai mutlak X itu kan sama dengan X ketika nilai si X ini lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X juga hasilnya min X ketika si X-nya itu kurang dari 0. Nah, ini ketika AX, ini kita buat dulu nih pembuat nolnya biar nggak bingung. Maka karena kita mencari nilai si X, kita pindah guaskan si B, atau kedua guas kita kurangkan dengan B. B dikurang B itu kan 0, jadi nggak perlu kita buat. 0 dikurang dengan B itu kan min B ya. Lalu di sini karena kita mau mencari nilai X, kita bagi kedua guas dengan A. Jadi AX dibagi A itu sisa X, min B dibagi A itu hasilnya min B per A. Makanya didapat di sini. Ya, nah ini juga didapat dari sini teman-teman. Ketika kan ada yang ini ya, lebih dari atau sama dengan 0, berarti lebih dari atau sama dengan min B per A, dan kurang dari 0 atau kurang dari min B per A. Ya, ini dari definisi nilai mutlak itu sendiri. Nah, yang kedua itu jika mutlak AX plus B-nya itu sama dengan C-nya itu kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Nah, ini nanti kita juga lihat ya pembuktiannya kenapa nggak ada bilangan real yang memenuhi persamaannya. Sebenarnya ini kita tahu juga ya bahwa nilai mutlak itu kan hasilnya pasti non negatif ya, atau kalau nggak 0 ya positif. Nah, sedangkan di sini malah hasilnya itu kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan negatif ya. Maka kan nggak mungkin kan ya, karena nilai mutlak itu kan selalu kalau nggak 0 ya positif gitu. Jadi pastinya nggak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Itu kalau kita main logikanya. Oh iya, tadi kan di sini ada ya ketegangan bahwa A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa? Karena ketika A-nya ini bernilai 0, itu kan menjadi suatu bentuk yang tidak terdefinisi ya. Jadinya min B per 0. Nah, ini kan bentuk yang tidak terdefinisi. Oleh karena itu, A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Sebenarnya aku juga mau ngingetin ya bahwa untuk penyelesaian nilai mutlak ini ada sifat atau teoremanya gitu. Ada sifat atau teoremanya, yaitu untuk AX, untuk mutlak X itu sama dengan A, dan ada syaratnya, dengan A itu nggak boleh kurang dari 0, dan A itu tidak boleh kurang dari 0 ya. Harus positif atau enggak 0 tuh ya. Nah, ini akan hasilnya itu X sama dengan A dan X sama dengan min A. Ini dari mana asalnya? Ini dari definisi lagi nih teman-teman. Kita lihat tadi ya, bahwa nilai mutlak ini kan dalam jarak bilangan real itu kan ketika dia min 2 sama 2 itu kan hasilnya sama aja. Nah, makanya didapatlah nanti sifat seperti ini. Silakan teman-teman ulangi aja materi kita yang kemarin, itu udah aku jelasin ya. Nah, lalu
Di sini kan pertanyaannya himpunan penyelesaian dari mutlak X min 3 sama dengan 5 adalah, nah kita tahu, kita balik lagi ke definisi bahwa nilai mutlak X min 3 itu akan sama dengan X min 3 jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 3. Sedangkan ketika mutlak X min 3 itu nilai X-nya kurang dari 3, itu hasilnya adalah min dari X min 3. Yang 3-nya ini dari mana? Ya dari pembuat 0 tadi ya. Kita buat dulu pembuat 0-nya, yaitu X min 3 itu sama dengan 0, maka kita tambahkan kedua guas dengan 3, sehingga didapatlah X itu sama dengan 3. Nah, dari sini kan ada 2 ya. Ketika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 3, maka X min 3 ya hasilnya itu akan sama dengan 5. Maka di sini X min 3 kedua guas kita tambahkan dengan 3 itu menjadi X sama dengan 8. Kita lihat di sini X sama dengan 8 ini memenuhi enggak sih? Ya memenuhi, karena X sama dengan 8 ini kan berada pada daerah yang lebih dari atau sama dengan 3 gitu ya. Karena 8 itu kan lebih dari atau sama dengan 3, makanya di sini memenuhi. Nah, lalu untuk X yang kurang dari 3 itu kan min dari X min 3. Min dari X min 3 itu sama dengan 5. Lalu kita kalikan ya, min dikali X, min dikali min 3 plus 3 sama dengan 5. Ini lalu kita kurangi kedua guas dengan 3, min X plus 3 dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3. 3 dikurang 3, 0. Sisa min X ya. Sisa min X. 5 dikurang 3 itu 2. Nah, jadi kan min X sama dengan 2 ya. Kita kalikan nih kedua guas dengan min 1. Min X dikali min 1 itu kan X. Terus juga 2 dikali min 1 itu hasilnya min 2. Maka didapatlah di sini nilai X-nya itu sama dengan min 2. Jadi kita lihat lagi nih bahwa memenuhi nggak si X sama dengan min 2 ini. Ternyata memenuhi juga, karena X sama dengan min 2 ini kan berada pada daerah yang kurang dari 3. Maka himpunan penyelesaian dari mutlak X min 3 sama dengan 5 itu adalah min 2 dan 8. Nah, kalau kita pakai definisi ini tadi, bagaimana sih hasilnya? Cukup mudah nih teman-teman. Cukup mudah ya. Jadi untuk mutlak X sama dengan A itu kan ada 2 ya, X sama dengan A dan X sama dengan min A. Ya udah, berarti X min 3 itu akan sama dengan 5 dan X min 3 itu akan sama dengan min 5 ya. 5 dan min 5, A dan min A. Nah, tinggal kita operasiin aja nih. Ini kedua guas kita tambahkan dengan 3, min 3 tambah 3 itu 0, 5 tambah 3 itu 8. Lalu ini kita tambahkan dengan 3, X min 3 tambah 3 itu sisa X, min 5 tambah 3 itu kan min 2. Ternyata hasilnya sama, 8 dan min 2 gitu ya. Dan cara ini juga lebih mudah atau lebih efisien. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus cari tahu dahulu cara penyelesaiannya menggunakan definisi. Oke, selanjutnya di sini ada himpunan penyelesaian dari, ini contoh soal berikutnya, nilai mutlak X plus 7 itu sama dengan min 2 adalah, nah ini kita menyelesaikan secara definisi lagi, mutlak X sama dengan 7 itu kan akan bernilai X plus 7 jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan min 7. Dan akan bernilai min dari X plus 7 atau ketika X-nya itu kurang dari min 7. Nah, untuk X-nya itu lebih dari atau sama dengan 7, maka akan berlaku X plus 7 itu sama dengan min 2. Kedua guas kita kurangi dengan 7, nanti didapatlah X-nya itu sama dengan min 9. Kita lihat nih memenuhi enggak dia. Ternyata di sini dia enggak memenuhi, karena nilai X sama dengan min 9 ini kan tidak berada pada daerah yang lebih dari min 7. Karena min 9 itu harusnya kurang dari min 7. Kita ingat ya bahwa untuk bilangan negatif semakin dia ke kiri itu kan nilainya semakin mengecil. Nah, lalu untuk X-nya itu kurang dari 7, maka dia akan berlakukan min X plus 7 ya, min dari X plus 7 sama dengan min 2. Kita kalikan min dikali X min X, min dikali plus 7 min 7 sama dengan min 2.
lalu kita tambahkan kedua guas dengan 7, nanti didapatlah min X itu sama dengan 5. Terakhir, kedua guasnya kita kalikan dengan min 1. Kita kalikan dengan min 1, maka didapatlah min X kali min 1 itu X, 5 kali min 1 itu min 5. Nah, kita lihat di sini bahwa ini tidak memenuhi, karena nilai X ini min 5 ya harusnya. Karena nilai X sama dengan min 5 itu tidak berada pada daerah X yang kurang dari sama dengan min 7. Karena kenapa? Karena harusnya min 5 itu lebih besar ya daripada min 7. Lebih besar, nanti teman-teman bingung. Lebih besar daripada min 7. Maka dia juga tidak memenuhi. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini sesuai ya sama yang sebelumnya tadi ya, yang ini ya. Nah, di sini kan dia bilang untuk C-nya itu kurang dari 0, tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaannya. Jadi tadi udah kita buktikan ya. Lalu di sini mungkin teman-teman juga pikir ya, apakah dia akan berlaku yang nilai mutlak X sama dengan A, X sama dengan A, dan X sama dengan min A. Itu kan nggak berlaku ya, karena tadi udah aku jelasin syaratnya ketika nilai mutlak X sama dengan A, itu harus berlakunya X sama dengan A dan X sama dengan min A itu ketika nilai si A-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Atau nggak boleh kurang dari 0 maksudnya. Atau nilai A yang dibolehkan itu yaitu nilai A ketika 0 aja, dan ketika nilai A-nya itu lebih dari 0. Jadi nggak bisa digunain dalam soal ini. Jangan teman-teman nanti X plus 7 sama dengan min 2. Lalu teman-teman jadiin juga X plus 7 sama dengan min dari min 2 plus 2. Nah, jangan ya, jangan. Karena nggak berlaku sifat ini ketika nilai si A-nya ini kurang dari 0. Ya, dia nggak berlaku. Oke. Ini ada contoh soal lagi. Himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 1 ditambah mutlak 2X min 4 sama dengan 9 itu adalah, nah ini balik lagi ke definisi, mutlak X plus 1 ketika nilai X-nya lebih dari atau sama dengan min 1 itu kan X plus 1. Namun ketika dia kurang dari min 1 itu hasilnya adalah min dari X plus 1. Begitu juga untuk 2X min 4. Lalu ini kita cari, apa ya, ini kita cari garis bilangannya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya tadi, teman-teman juga bisa tuh nyari garis bilangannya ya. Silakan bisa dicari juga. Nah, untuk X kurang dari min 1, kita lihat di sini yang berlaku itu adalah min X, min 1, dan min dari 2X min 4. Nah, ketika nilainya itu berada pada interval min 1, X lebih dari atau sama dengan min 1 dan X kurang dari 2, itu kan berlaku di sini X plus 1 dan min dari 2X min 4. Nah, sedangkan ketika nilai X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2, itu dia akan berlaku X plus 1 dan 2X min 4. Oke, selanjutnya untuk X yang kurang dari min 1 artinya pada interval yang ini ya, teman-teman. Itu kan mutlak X plus 1-nya itu adalah min X min 1. Min X min 1. Dan mutlak dari 2X min 4-nya itu adalah min dari 2X min 4. Nah, tinggal kita kalikan min dikali X min X, min dikali plus 1 itu min 1, min dikali 2X min 2X, min dikali min 4 itu plus 4. Sama dengan 9. Nah, lalu kita operasikan ya, operasi aljabar, kita dekatkan yang sejenis. Min X dikurang 2X itu min 3X, min 1 ditambah 4 itu kan 3. 3, 9, berarti di sini ada min 3X plus 3 ya, plus 3 sama dengan 9. Nah, kedua guasnya kita kurangkan dengan 3, nanti didapatlah min 3X sama dengan 6. Lalu kedua guas kita bagikan dengan min 3. Min 3X dibagi min 3 itu X, 6 dibagi min 3 itu hasilnya min 2. Kita lihat, di sini kan intervalnya X kurang dari min 1. X sama dengan min 2 ini memenuhi enggak? Ya memenuhi, karena kenapa? Karena min 2 ini kan masuk dalam daerah X yang kurang dari min 1. Nah, lalu ketika intervalnya itu min X-nya lebih dari atau sama dengan min 1 dan X kurang dari 2, itu kita dapatkan bahwa untuk nilai mutlak X plus 1 itu kan adalah X plus 1. Sedangkan untuk mutlak 2X min 4 itu kan min dari 2X min 4.
Maka kita tulis kembali di sini min 2x, min dikali 2x min 2x, min dikali min 4 itu plus 4. Kita operasikan lagi, operasi aljabar yang sejenis kita dekatkan. X dikurang 2x itu min x, terus juga 4 tambah 1 itu kan 8 ya. 4 tambah 1 8. Di sini ada 9, kedua guas kita kurangi dengan 8. 8 kurang 8 itu 0, 9 kurang 8 itu 1. Nah, nanti kita dapatkan, di sini maksudnya ini ya, ini 4 ya, 4 tambah 1 ini kan 5 ya, salah. Ini 4 tambah 1 ini kan 5 ya teman-teman. Nah, di sini ada 9, berarti 9 kita, kedua guas ini kita kurangi dengan 5. Jadi di sini 9 dikurang dengan 5. Maka didapatkan min X itu sama dengan 4. Atau kita kalikan kedua guas dengan min 1, itu kita dapatkan X itu sama dengan min 4. Nah, karena intervalnya ini haruslah di antara min 1 dan 2, maka si X sama dengan min 4 ini enggak memenuhinya. Karena min 4 itu tidak terletak pada interval ini. Nah, terakhir itu untuk X yang lebih dari atau sama dengan 2, yang ini ya, X lebih dari sama dengan 2, mutlak X plus 1 itu kan akan sama dengan dari X plus 1, dan mutlak 2X min 4 itu kan akan sama dengan 2X min 4 ya teman-teman. Jadi kita dekatkan yang sejenis, X tambah 2X itu 3X, 1 dikurang 4 itu min 3. Nah, 9, di sini ada 3X min 3, di sini ada 9, kedua guys kita tambahkan dengan 3. Jadi di sini sisa 3X, yang di sini sisa 9 ditambah 3 itu 12. Lalu kedua guas kita bagi dengan 4, kedua guas kita bagi dengan 3, maka kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 4. Nah, karena di sini pada interval X yang lebih dari atau sama dengan 2, maka X sama dengan 4 ini memenuhi ya, karena masuk daerah X yang lebih dari atau sama dengan 2. Maka nilai-nilai X yang memenuhi persamaan itu adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Oke. Nah, di sini juga ada latihan soal lagi nih teman-teman. Ada 3 latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan dahulu. Nanti soal-soal ini akan kita diskusikan pada pertemuan besok. Oke, nah mungkin segitu dulu video pembelajaran kita kali ini. Semangat terus ya buat teman-teman belajarnya. Intinya kalau teman-teman intinya memahami matematika itu tinggal teman-teman banyakin lagi nih latihan soalnya aja. Jadi nanti kalau ada latihan soal yang masih bingung, teman-teman bisa nanya ke aku secara personal chat, nanti kita diskusi sama-sama. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama kita belajar. Kepada Allah aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.